Tahukah Anda sejarah terciptanya komputer? Pada masa Perang Dunia II, Alan Turing merupakan orang yang bekerja di balik layar dalam salah pertempuran paling kelam dalam sejarah dunia. Berkat matematikawan Inggris yang cerdas ini, Sekutu Inggris berhasil membaca sandi Nazi selama Perang Dunia II. Ilmuwan Inggris Alan Turing lahir dengan nama Alan Mathieson Turing pada tanggal 23 Juni tahun 1912 di Maida Vale, London, Inggris. Pada usia muda, ia menunjukkan tanda-tanda kecerdasan tinggi. Hal ini diakui beberapa gurunya, meski tidak selalu dihargai. Ketika Turing menghadiri sekolah Sorbonne Independen yang terkenal pada usia 13 tahun, ia menjadi sangat tertarik pada matematika dan sains. Setelah Sorbonne, Turing mendaftar di King's College, University of Cambridge, di Cambridge, Inggris. Belajar di sana dari 1931 hingga 1934. Dalam hasil disertasinya, dia membuktikan teorema limit pusat. Turing kemudian terpilih sebagai pengajar di kampus tersebut setelah kelulusannya. Pada 1936, Turing menyampaikan makalah On Computable Number, with a Application to the Entscheidungsproblem. Dia mempresentasikan gagasan tentang mesin universal, yang kemudian disebut mesin Turing universal, dan kemudian mesin Turing. Mesin itu bisa mengkomputasi apapun yang dapat dihitung. Inilah yang lalu dianggap ia sebagai perintis komputer modern. Selama 2 tahun berikutnya, Turing belajar matematika dan kriptologi di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey. Setelah menerima gelar PhD dari Universitas Princeton pada 1938, ia kembali ke Cambridge lalu mengambil posisi paruh waktu di Government Code and Chipper School, sebuah organisasi pemecah kode Inggris. Selama Perang Dunia II, Turing adalah peserta terkemuka dalam pemecahan kode masa perang, terutama sandi Jerman. Dia bekerja di Bletchley Park, stasiun masa perang GCCS. Di sini, dia membuat 5 kemajuan besar di bidang kriptanalisis. Di antaranya menentukan bom, dan perangkat elektromekanis yang digunakan untuk membantu menguraikan sinyal terenkripsi Enigma Jerman. Kontribusi Turing untuk proses pemecahan kode tidak berhenti di situ. Dia juga menulis 2 makalah tentang pendekatan matematis untuk pemecahan kode. Pemikiran ini menjadi aset penting untuk Code and Chipper School, kemudian dikenal sebagai Government Communication Headquarter, GCHQ. Namun baru dipublikasikan April tahun 2012 ke Arsip Nasional Inggris. Turing melanjutkan untuk memegang posisi tinggi di Departemen Matematika dan kemudian Laboratorium Komputasi di Universitas Manchester pada akhir 1940-an. Turing pindah ke London pada pertengahan 1940-an. Dia mulai bekerja untuk National Physical Laboratory. Pekerjaan di fasilitas itu menjadi salah satu kontribusinya yang paling menonjol. Turing memimpin pekerjaan desain untuk mesin komputasi otomatis, S, dan akhirnya menciptakan cetak biru terobosan untuk komputer program komersial. Meskipun versi lengkap S tidak pernah dibuat,
Konsepnya telah digunakan sebagai model oleh perusahaan teknologi di seluruh dunia selama beberapa tahun. Turing melanjutkan untuk memegang posisi tinggi di Departemen Matematika dan kemudian Laboratorium Komputasi di Universitas Manchester pada akhir 1940-an. Turing melanjutkan untuk memegang posisi tinggi di Departemen Matematika dan kemudian Laboratorium Komputasi di Universitas Manchester pada akhir 1940-an. Dia pertama kali membahas masalah kecerdasan buatan dalam makalahnya 1950, Mesin Komputasi dan Kecerdasan. Dia mengusulkan eksperimen yang dikenal sebagai tes Turing, upaya untuk menciptakan standar desain kecerdasan untuk industri teknologi. Selama beberapa dekade terakhir, tes tersebut telah secara signifikan memengaruhi perdebatan tentang kecerdasan buatan. Tak lama setelah Perang Dunia II, Turing dianugerahi Order of the British Empire untuk karyanya. Turing meninggal pada tanggal 7 Juni tahun 1954. Pada Juni tahun 2007, patung Turing seukuran aslinya diresmikan di Bletchley Park, di Buckinghamshire, Inggris. Patung perunggu Turing diresmikan di Universitas Surrey pada tanggal 28 Oktober tahun 2004, untuk menandai peringatan 50 tahun.